Apakah Bapak pernah membaca Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji bahwa setiap pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji yang dikeluarkan oleh BPKH harus atas persetujuan DPR? Penetapannya betul, Pak. Penetapannya betul. Tapi teknis transfernya itu sesuai dengan permintaan. Oke. Saya kira Ya, bukan tidak teliti Ketua, jangan-jangan ada kong kali kong nih. Direktur komplainnya habis ini disuruh baca lagi. Kalau kita tanya Bu Ledia, dia selalu husnudzon katanya. Tidak teliti gitu kan. Dan khusus zong. Gimana? Baca nggak itu? Betul, Pak. Pak. Benar nggak? Ini bukan tentang soal efisiensi loh Pak. Tetapi ini mengabaikan hak-hak jamaah haji yang jumlahnya sangat besar. Yang semestinya itu bisa dilakukan oleh Bapak. Kalau seandainya ada yang mengatakan berarti BPKH ikut terlibat dong di dalam kesalahan atau pelanggaran terhadap undang-undang gitu, gimana ya kira-kira? Seperti yang kami jelaskan tadi, Bu, bahwa kami sengaja melibatkan Bapak untuk membahas BPIH itu karena Bapak harus tahu ketersediaan keuangan haji disesuaikan dengan jumlah jamaah sesuai dengan kesepakatan di dalam rapat itu. Enggak, maksudnya adalah Pak, supaya dipahami, karena Bapak ini kan bertanggung jawab terhadap Presiden. Iya, Pak. Bukan bertanggung jawab terhadap Kementerian Agama. Betul, betul Pak? Betul. Nah, tetapi yang Bapak lakukan ini dalam tanda petik seolah-olah apa yang diminta oleh Kementerian Agama, meskipun itu sulit untuk diprediksi dan sulit untuk dipertanggungjawabkan, tetapi Bapak penuhi semua. Pertanyaannya adalah, kenapa meskipun Bapak mengeluarkan keuangan itu, apakah tidak berpikir bahwa item-item apa yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan secara lebih amanah? Kenapa? Kira-kira menurut Bapak kenapa Kementerian Agama ya menyampaikan tagihan penyelenggaraan ibadah haji tidak di bawah atau di bawah kesepakatan rapat kerja Komisi 8 dengan Menteri Agama? Kalau dilihat dari angkanya, Pak, total dari BPIH secara total itu memang kan 20 triliun 336 miliar rupiah. Ini dengan asumsi angkanya jemaah reguler 213.320 dan khusus 27.680. Sementara di rapat panja yang ditetapkan untuk nilai manfaat yang dibagikan dengan asumsi itu haji reguler 221.720, haji khusus 19.280, sehingga angka nilai manfaat yang digunakan itu adalah 8,2 triliun rupiah. Nah, yang digunakan oleh BPKH sendiri dan yang dikeluarkan oleh BPKH sendiri berapa? Sejauh ini yang kita keluarkan adalah sebesar yang dimintakan, yaitu 7,88 triliun rupiah. Dasarnya apa 7,8 triliun rupiah? Ini tadi Pak, berdasarkan ini kami sendiri Pak tidak dalam kapasitas menghitung ini 7,8-nya dari mana. Itu yang satu hal Pak. Karena tapi kalau dilihat dari angkanya, ini kan ada perbedaan kalau dia 213.000, saya bulatkan izin ya Pak ya, untuk mempermudah, 213.000 versus 27.680, itu di sini 7,8 triliun. Tapi kalau kesepakatan di panja dengan asumsi 221.720 jemaah reguler dan 19.280 jemaah haji khusus yang nilai manfaat
yang ditetapkan adalah 8,2 triliun. Ya. Jika terjadi perbedaan seperti itu, yang dipegang oleh Bapak yang mana? Kami sebagai pengelola keuangan yang mengeluarkan keuangan, otomatis kita mengeluarkan sesuai dengan permintaan, Pak. Kalau permintaannya berbeda dengan kesepakatan, menurut Bapak bagaimana? Secara best practice, Pak, ya, kalau di dalam pengelolaan keuangan, selama masih berada di bawah koridor dari penetapan pagu, buat kami itu dapat dilakukan. Yang tidak boleh adalah apabila terjadi pengeluaran di atas pagu yang ditetapkan, maka itu harus persetujuan kembali oleh antara pemerintah dengan DPR. Sebagai pihak yang terlibat dalam proses pembahasan, termasuk keuangan BPIH, ya, menurut Bapak harusnya memegang hasil keputusan rapat, ya, atau sebagaimana tagihan yang disampaikan oleh pihak Kementerian Agama? Jadi kita tetap memegang pagunya 8,2 triliun, Pak, sebagai pagu. Tapi dalam prakteknya kita akan mentransfer sesuai permintaan. Kalau kita mentransfer tidak sesuai permintaan, kita jadi salah, Pak. Walaupun permintaan tersebut berbeda dengan dasar dari permintaan tersebut. Yang menjadi patokan kami adalah angka nilai jumlah dana yang dimintakan, Pak. Itu yang menjadi patokan kami. Bukan dasar hukum dari kenapa uang itu harus dikeluarkan. Karena, mohon maaf Pak, logikanya, kalau kami mengeluarkan tetap 8,2, kan tidak sesuai permintaan. Ini bicara mengenai permintaan ya, berdasarkan PP nomor 5, menyampaikan bahwa BPKH mentransfer sesuai dengan permintaan, kan gitu. Tapi kan Bapak tahu juga bahwa BPKH ini adalah undang-undangnya tersendiri. Betul Pak. Di mana setiap pengeluaran yang dikeluarkan oleh BPKH untuk penyelenggaraan haji harus mendapatkan persetujuan DPR. PP yang kami sebutkan itu PP tentang pengelolaan keuangan haji, Pak, bukan tentang penyelenggaraan ibadah haji. Ini kan konteksnya kita bicara soal penyelenggaraan ibadah haji, Pak. Apakah Bapak pernah membaca Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji bahwa setiap pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji yang dikeluarkan oleh BPKH harus atas persetujuan DPR? Penetapannya betul, Pak. Penetapannya betul. Tapi teknis transfernya itu sesuai dengan permintaan. Oke. Saya kira pertanyaan saya cukup, Ketua. Terima kasih. Sementara cukup Pak Cok, nanti kalau diperlukan bisa dilanjut Pak Cok. Karena apa yang disampaikan sangat-sangat dengan pokok masalah. Mungkin mau ditambah yang lain? Pak Andreas barangkali. Pak Andreas ini Pak, Katolik yang jadi anggota Pansus Haji. Silakan Pak Andreas ini. Tadi disampaikan bahwa yang ditransfer itu 7,88 sesuai permintaan. Betul, Pak. Nah, apakah saudara walaupun itu dasarnya PP tidak memverifikasi 7,88 itu dasar perhitungannya dari mana? Kami sudah melakukan verifikasi, Pak. Tim kami ya, dalam hal ini tim kami sudah melakukan verifikasi melalui diskusi pembahasan
besaran penggunaan nilai manfaat kuota jemaah haji tahun 1445 Hijriah, meeting online Zoom dengan DJPHU, Pak. Nah, disinilah notulensinya menyatakan seperti apa yang kami sampaikan tadi, Pak. Mohon izin saya buka detailnya. Jadi, adapun resume meeting dengan PHU menyampaikan bahwa ada perubahan kuota haji tambahan di IHAJ dari komposisi sesuai ketentuan yang ada, yaitu regular versus khusus 92% dan 8% menjadi 50-50. Memang perubahan kuota tambahan ini otomatis mengubah besaran kuota reguler dan anggaran nilai manfaat yang tercantum di kesimpulan Raker Komisi 8. Namun, untuk kenaikan alokasi kuota haji khusus, tidak terdapat perubahan kenaikan anggaran nilai manfaat untuk operasional haji khusus karena PHU melakukan switching. Jadi, berdasarkan itu maka setelah diterbitkan Kepres baru, kami sudah mengingatkan soal sumber BPIH di Kepres nomor 6 tahun 2024 hanya ada BPIH dan nilai manfaat. Di sisi besaran BPIH dan surat permintaan dana serta transfer yang sudah dilakukan, tidak ada perubahan, hal-hal di atas lebih ke arah governance agar tidak ada potensi masalah di kemudian hari. Waktu saudara mengingatkan, itu saudara mengirim surat atau apa yang dilakukan? Rapat, Pak. Rapat. Rapat antara tim keuangan kami, tim keuangan BPKH, dengan tim keuangan dari DJPHU. Sepengetahuan saudara, perubahan tentang hal itu seharusnya menjadi kewenangan siapa? Itu kami tidak punya pengetahuan yang cukup, Pak, untuk menjawab pertanyaan terkait dengan kewenangan, Pak. Mohon izin. Kalau nggak punya pengetahuan yang cukup, nanti kalau mau jadi kepala lagi nggak bisa loh. Karena pengetahuannya nggak cukup masalahnya. Saya tambahkan sedikit. Ya silakan. Pak Saudara Kepala, pada tanggal berapa saudara rapat dengan tim DJPHU. PHU? 22 Maret, Pak. Oh, udah agak ke sini ya. Udah agak sini. Dan saudara sudah tahu bahwa di situ sudah ada perubahan kebijakan. Sudah, Pak. Sebenarnya di tanggal 10 Januari permintaannya sudah ada perubahan kebijakan, Pak. Kan nanti kemudian kami klarifikasi. Anda melakukan klarifikasi Di dalam meeting 22 Maret ini. dan Tim yang keuangan. disampaikan oleh saudara tim Dirjen, bagaimana penjelasannya? Ya memang mereka menyampaikan dengan ketentuan perubahan ketentuan ini otomatis akan mengubah besaran kuota reguler dan anggaran nilai manfaat yang tercantum di Raker Komisi 8. Oke. Karena Anda merasa bahwa tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang landasan perubahan kuota itu, jadi saya nggak mau melanjutkan. Terima kasih. Pak Andreas mau nyambung? Cukup? Anggota yang lain? Saya sambung dulu ya. Oh, silakan Pak Supaya Marwan. runut. Saya memang ikuti Pak Aceh nih. Waktu menerima surat di tanggal 10 Januari, apakah saksi kepala BPKH ini membacanya secara utuh? Membaca, Pak. Baca. Baca. Alhamdulillah. Membaca ya. Ya. Di situ disebutkan bahwa kuota jemaah haji reguler sebanyak 213.320 reguler. Ya. Disebutkan pula 27.680
jamaah haji khusus. Betul. Berapa jumlahnya? 241.000. 241.000. Oke. Berdasarkan permintaannya mereka ke Bapak, ada tadi disebutkan KMA berapa? Nomor Kan ada tadi disebutkan KMA 105, ada kan? satu 1005 ya, Pak? Ya 1005, dilampirkan kan itu? Iya. Berdasarkan itu kan? Kan mereka buat Oh, peraturan turunan kan? Suratnya itu dilampirkan 1005. bentar, Pak. Sepuluh Januari. Itu November. Oh iya, dilampirkan, Pak, betul. Dilampirkan kan? Iya. Oke. Tidakkah saksi baca bahwa itu 221.000? 221.000, betul, Pak. Isi KMA itu 221. Iya, betul, Pak. 221. Iya. Apakah tidak ada merasa janggal di atas permintaannya sudah 241.000, terus peraturan turunannya 221.000? Iya, Bukan tidak teliti Ketua, jangan-jangan ada kong kali kong nih. Nah, direktur komplainnya habis ini disuruh baca lagi. Kalau kita tanya Bu Ledia, dia selalu husnudzon katanya. Tidak teliti gitu kan. Dan khusus zong. Gimana? Baca nggak itu? betul, Pak. Di situ 221.000 loh disebutkan. Iya. Yang mana yang Bapak pegang? 221 atau 221? Kalau kami, Pak, yang kami lihat adalah jumlah dana yang harus ditransfer, Pak. Karena permintaannya kan perihalnya permintaan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Andaikan dia minta 11 triliun berdasarkan permintaan. Ini harus komitmen ya? Berdasarkan permintaan, dia minta 11 triliun. Kalau 11 triliun itu kan di atas pagu, Pak. Kita kan pagunya 8,2. Loh, mau di atas, mau di bawah, itu pelanggaran. Harus ada dasar hukumnya. Kalau dia meminta 7,8 triliun, dasarnya dari mana? Kalau jamaahnya hanya 213 haji khusus, 27 haji khusus, 213 reguler, dasar perhitungannya tidak seperti itu. Kan Bapak biasa kan menetapkan BPIH itu ikut kan? Ya, Berdasarkan jumlah jamaah kan? betul, Pak. Lah, jadi dari mana dia kalau gitu menetapkan itu? Iya itu kalau di atas pagu kan nyatakan seperti itu Pak Saksi. Coba kalau dimintanya cuma sekitar 1 triliun. Di bawah pagu jauh. Patokan kami, Pak, selama berada di bawah pagu, ya kami transfer sesuai dengan permintaan. Kalau misalnya seperti Pak Wastam sampaikan 1 triliun, berarti kan asumsinya mereka masih punya cadangan untuk permintaan berikutnya, Pak. Itu yang kami lakukan biasanya. Loh, dia kan sudah menyebutkan angkanya 241.000 dengan pembagian 213 reguler, 27 haji khusus. Kan sudah disebutkannya begitu. Betul, Pak. Tapi kembali lagi, dari kami, patokan kami adalah sesuai dengan permintaan, Pak. Jadi kalau permintaannya memang hanya 7,8, ya kami kan nggak mungkin malah ngasih 8,2 kan, Pak? Bukan 8,2. Andaikan dia meminta 10 triliun, kan nanti berdasarkan permintaan. Kalau dia buat permintaan 10 triliun, Bapak kasih. Enggak, Pak. Karena di atas pagu, Pak. Kalau 10 triliun kan. Harusnya 8,2 cuma. Boleh berpendapat Ketua.
Mohon izin, masih nyambung Ketua. Enggak, di pansus angket ini nggak boleh ada pendapat, yang ada pertanyaan. Kalau pendapat nanti kita rapat internal. Oke. Ya kan? Gimana, Pak Marwan cukup? Oh, Ya. sebentar Pak Ketua. Saya pikir masih Pak Mawan belum selesai kan? Ya susah kita kalau udah begini jawabannya kan susah. Karena Iya, saya mau nanya ya Pak Pimpinan izin. Jadi Pak Kepala atau saksi, saya mau menanyakan agak flashback ke belakang. Ketika Bapak Sebentar, dulu menerima sebentar. Pak Marwan sudah clear and clear apa belum ini? nggak Lah. clear, tapi kan nggak Nggak. bisa dilanjut. Pertanyaannya dilanjutkan apa tidak, Pak Marwan? ditunda. Nanti saya lanjutkan. Ya kalau enggak, lampunya dimatiin dulu. Silakan Ya. dulu. Ya, terima kasih pimpinan. Saya mau nanya kepada saksi ya. Bapak ketika menerima surat dari Kementerian Agama pada tanggal 10 yang terkait dengan pembiayaan itu, Bapak sempat diskusi nggak di internal bahwa ada permintaan yang ternyata berbeda dari kesepakatan antara DPR dalam hal ini Komisi 8 dengan pihak pemerintah yaitu Kementerian Agama. Diskusi, Bu. Ya, proses pengambilan keputusan Bapak itu seperti apa? Pernah nggak Bapak itu kepikir untuk cross check kepada DPR atau mungkin pimpinan dan mengklarifikasi apakah surat dari Kemenak ini sudah tepat atau tidak? Pernah nggak ada upaya-upaya seperti itu? Tentu saja yang kami lakukan pertama kali sebelum kami meminta untuk berkonsultasi dengan DPR adalah berkomunikasi dengan Kemenak. Itu yang pertama. Itulah makanya kenapa kemudian muncul rapat di tanggal 22 Maret itu, Bu. Itu antara BPKH dengan Kemenak. Dengan Kemenak. Tanggal berapa Pak? 22 Maret. 22 Maret. Ya. Padahal suratnya itu tanggal 10 Januari. Iya. Karena waktu itu kan memang kami masing-masing baru bisa ketemunya di tanggal segitu, Pak, Bu. Selama Januari sampai Maret itu apa yang Bapak lakukan? Punya cukup waktu loh sebenarnya untuk saya tadi katakan apakah ada di antara tanggal itu sampai kemudian membuat keputusan Kepala BPKH dan jajaran melakukan komunikasi atau keinginan komunikasi dengan DPR karena ada selisih ya jumlah yang diajukan dan kesepakatan dengan DPR. Apalagi kalau misalnya tanggal Maret itu kan berarti kepresnya udah keluar dong. Betul. Nah, lalu gimana? Ya, setelah hasil diskusi dengan Kemenak? Kemenak, kan kesimpulannya adalah bahwa Kemenak yang akan berkonsultasi dengan DPR. Nah, setelah itu ya otomatis kan kami menunggu, Bu. Kami menunggu dari mereka, karena kan ini kan ranahnya mereka untuk mengubah dari 92,8% menjadi 50-50. Terus? Ya lanjutin. Ya, sementara kami berpegang kepada target 8,2 triliun itu sebagai pagu. Oke, di masa-masa yang menunggu yang nggak jelas itu pernah nggak terfikir oleh Bapak bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kemenak ini berpotensi loh melanggar undang-undang? Punya potensi loh ini melanggar kesepakatan dan juga mengingkarin kepres. Pernah nggak kepikir itu di dalam tim Bapak sendiri membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan konsekuensinya? Karena apa? Ini uang kan bukan uangnya Bapak, bukan uangnya Pak Menteri ya kan? Uang yang dititipkan kepada Bapak gitu. Untuk digunakan sebaik-baiknya. Kalau dilihat dari permintaan Kementerian Agama, Bu, itu kan mereka bertahap. Ya. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, tahap ini mereka punya schedule pembayaran sendiri masing-masing. Jadi, pola pikir yang kami lakukan sebagai pengelola keuangan adalah pembahasan
akan secara paralel berjalan. Selama itu transfer bertahapnya kan tidak langsung 8,2 triliun atau 7,8 triliun. Dia bertahap. Gitu. Nah, jadi berdasarkan itulah makanya kami, ya kita menunggu inisiasi dari Kemenak untuk konsultasi dengan DPR, sepanjang itu karena ada kebutuhan yang mendesak dari mereka dan secara dalam PP 5 tahun 2018 ini juga disampaikan Bu, informasi tambahannya bahwa BPKH harus mengirim uang sesuai dengan permintaan selambat-lambatnya 10 hari setelah surat permintaan. Nah, Tetapi dari BPKH sendiri memang tidak melakukan cross check Pak ya. Kan masa tidak dibaca. Saya tadi masih kembali sebenarnya pertanyaan saya. Pernah nggak di BPKH itu atau mekanisme lah di BPKH permintaan itu kemudian ini dicek, diklarifikasi lah, tabayun. Ini benar nggak seperti ini? Siapa tahu nih misalnya salah ketik kan begitu. Kok angkanya sebegini sementara tadi Bapak bilang Bapak sudah tahu hasil keputusan di Panja. Ini kan jumlah angka yang tidak kecil. Artinya andaikan misalnya BPKH bersepakat dengan Panja ada berapa banyak jamaah haji yang akan ketolong Pak. Benar nggak? Ini bukan tentang soal efisiensi loh Pak. Tetapi ini mengabaikan hak-hak jamaah haji yang jumlahnya sangat besar. Yang semestinya itu bisa dilakukan oleh Bapak. Kalau seandainya ada yang mengatakan berarti BPKH ikut terlibat dong di dalam kesalahan atau pelanggaran terhadap undang-undang gitu gimana ya kira-kira? seperti yang kami jelaskan tadi Bu, bahwa kami sudah melakukan usaha klarifikasi. Hanya ke Kemenak kan? Iya. Karena kan kuota itu yang mengubah kan Kemenak ya Bu ya. Otomatis mereka yang akan berkonsultasi dengan DPR. Bukan dari sisi kami. Kami selama, kembali lagi, mohon maaf, selama masih ada di bawah pagu 8,2 triliun, ya kami melakukan transfer. Hanya sampai di situ Pak ya? Iya Bu. Tidak kemudian melihat bahwa selisih itu akan menyelamatkan begitu banyak jamaah haji kita. Gitu. Ya, Itu karena saya bukan, tidak tahu nanti bagaimana pimpinan memberikan respon, tetapi saya memang sangat kecewa sebenarnya begitu tahu jawaban Bapak itu. Saya memang tidak di Komisi 8, tetapi sungguh-sungguh sangat kecewa. Yang pertama menurut aku sangat sembrono sekali itu Pak. Ya kan? Walaupun itu di bawah pagu, tetapi kalau ada prinsip-prinsip dasar di mana kemudian BPKH itu menjalankan tugas dan fungsinya, itu aja nggak dipenuhin. Itu gimana mau menyebut bahwa ini proper dan tidak gitu. Bukan soal ini di bawah atau di atas, memang itu di bawah. Tetapi ini kan urusan pansus juga nanti menuju ke sana. Kenapa kok kemudian itu di bawah. Tetapi yang kita mau katakan persetujuan DPR ini membawa konsekuensi yang sangat serius. Bagi begitu banyak para jemaah haji yang mestinya dapat mendapatkan manfaat dari dana yang dikelola oleh BPKH ini gitu. Oke. Ya. Ketua. Masih bisa ini di Pak Wastam. Ya. Pak Wastam, Bu Endang. Ya Ketua, terima kasih. Saya hanya akan Ingat ya, melanjutkan. masing-masing 5 sampai 10 menit maksimal. Siap Ketua, terima kasih. Saudara saksi, Habis saya itu ingin Pak menanyakan Arteria. bahwa Saudara saksi, saya menanyakan bahwa di sini kan ada proses pengambilan uang yang bertahap, tidak langsung sampai akhirnya 7,8, sedangkan pagunya yang kita sepakati adalah 8,2. Betul. Di BPKH kan tidak ada sendiri, ada Dewan Pengawas juga. Iya. Apakah sudah dikonsultasikan ke sana juga dengan Dewas? Kalau mengenai Karena BPKH ini kan Iya. Dewan Pelaksana kan ada yang mengawasi nih. Kalau dari sisi gini Pak, kami setiap bulan melakukan rapat gabungan Pak, Ya. antara Dewan Pengawas dengan Badan Pelaksana, sebulan sekali.
BOD, BOC. Betul. Nah, pada saat rapat gabungan tersebut, ya kami pastinya melaporkan kondisi dari keuangan haji termasuk terkait dengan pengelolaan keuangan haji dan yang kaitannya dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Ya, Saudara Saksi. Terus pada saat sudah mencapai di 7,8 semuanya ini, kok tidak mencapai 8,2? Apa yang disarankan Dewas kepada Dewan Pelaksana? Sepengetahuan saya, Pak, sepengetahuan kami, mohon maaf, kami punya persepsi yang sama, Pak. Ya. Selama masih di bawah pagu 8,2 triliun, Aman. maka kami tetap melakukan transfer sesuai dengan permintaan. Karena mengacu kepada PP-nya, kalau kami tidak melakukan transfer atas permintaan tersebut, kami salah. Tapi dengan posisi hanya di transfer 7,8 itu, Dewan dari BPKH tidak merasa bahwa oh ini tidak salah. Walaupun kita udah tahu bahwa ada kesepakatan di 8,2 triliun itu. Ya, karena memang patokan pegangan kami sama. Asumsinya seperti apa menurut Saudara Saksi? Asumsinya memang karena kami punya persepsi yang sama, Pak, bahwa selama di bawah pagu ya kita melakukan transfer. Bahwa kemudian ada perbedaan angka kuota itu bukan ranahnya BPKH, Pak. Ya. Terima kasih. Ya karena kalau di bawah pagu pasti BPKH seneng kan itu masalahnya. Kecuali kalau di atas pagu kan gini-gini nyari duitnya kemana Yang lagi. kasihan rakyat ketua. Silakan Bu Endang. Pimpinan Pak Ketua, Saudara Saksi Pak Bahrul. Tadi disampaikan bahwa kuota itu yang merubah Kementerian Agama atau Kemenak atas dasar undang-undang nomor berapa itu, Pak? Kenapa Kemenak bisa merubah kuota? Untuk dasar itu kan perlu kita ketahui. Mohon maaf Ibu, mungkin karena kami terlalu fokus ke pengelolaan keuangan sehingga untuk mengenai pengetahuan tentang filsafat hukum seperti Pak Arteri saya nggak punya kemampuan, Bu. Apa istilahnya? Berarti begini Pak, jangan menyebutkan bahwa itu adalah keputusan kementerian, yang merubah itu adalah Kementerian Agama. Apakah menambah atau mengurangi? Tidak, itu harus berdasarkan raker bersama dengan Komisi 8. Itu kata kunci yang harus dipegang terlebih dahulu. Kedua, kapan? Tadi kan Bapak tanggal 9 apa 10 ya? Menerima surat dari 10 tanggal 10 Januari. Ya. Kalau tanggal 10 Bapak menerima surat dari Dirjen atau Kementerian Agama? Yang tanda tangan Dirjen. Dirjen. Ya. Untuk meminta uang, kemudian Bapak kabulkan karena dengan alasan di bawah pagu. Ya. Kira-kira berapa yang Bapak cairkan di saat itu? Dan tanggal bulannya barangkali sekaligus disebut. Ini memang kami punya bukti transfer ya Bu ya, Ya. kepada Kemenak. Itu transfer pertama tanggal 19 Januari, ada 2 denominasi dalam rupiah dan dalam SAR, kemudian transfer kedua ada dalam SAR, ketiga, keempat dan seterusnya sampai yang terakhir Bu. Jadi memang ini ada sampai transfer ke-11 itu di tanggal 7 Agustus 2024. Oke Pak, jadi itu kan saya tadi minta disebutkan berapa transfer pertama. Kalau tadi Bapak menyebutkan tahap 1, 2, 3. Ya. Berapa transfer pertama dalam bentuk SAR kah, rupiah kah, USD kah, gitu. Ya, ini Bapak sebutkan tanggal berapa, kan sudah ada bukti ya. Ada. Jika perlu bukti nanti diberikan kepada sekretariat itu. Jadi teman-teman juga tahu tanggal itu. Bisa dimengerti ya Pak?
Kemudian Pak, mestinya sebagai kepala BPKH bisa cukup memahami Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Ya gitu. Iya. Bapak sudah tahu kah? Undang-Undang Nomor 34. Nomor 34 pasal 10, nomor 34 tahun 2014. Ya. Pasal 10 ya Bu ya. Ya. Yang huruf B aja langsung. Ya. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 34 Bu. Iya, 34 tahun Pengeluaran keuangan haji 2014. meliputi sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 huruf B, Ya. meliputi penyelenggaraan ibadah haji. Selanjutnya di pasal 11. Selanjutnya di Pasal 11-nya. 11-nya. Ya. Besaran pengeluaran untuk penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf A ditetapkan oleh pemerintah setelah mendapatkan persetujuan DPR. Apakah itu sudah dilaksanakan? Sudah Bu. Sudah. Tadi Bapak dasarnya Kepres tanggal 9. Ya. Ya. Kepres. Kemudian mestinya diikuti dalam mengeluarkan besaran BPIH tahun 2024 nih Pak di BPKH. Harusnya kan mengikuti persetujuan Komisi 8 bersama dengan Menteri merujuknya di tanggal 27 November, coba dilihat. Ya. Betul Bu. Nah Jadi itu pasal 11 kan besaran pengeluaran Bu. ya, Iya. tetapi asumsi yang Bapak pergunakan itu bukan di tahun 2024. Ya itu Bu. Jadi memang kembali lagi kami berpatokan pada besaran pengeluaran yang ditetapkan di dalam Kepres. Kemudian di dalam permintaannya itu memang ada perbedaan. Tapi kembali lagi kami mentransfer sesuai permintaan selama masih di dalam pagu, maka kami karena hanya bicaranya besaran pengeluaran Bu di pasal 11 itu, makanya kami hanya berdasarkan besaran pengeluarannya saja, tidak berdasarkan kuotanya. Ini repot, melanggar tidak ini Pak Ketua. Enggak, Pak Ketua izin. Kemudian sebetulnya Saya ingin mempertegas lagi. Anda, saudara saksi selalu bicara yang penting di bawah pagu. Ya. Tapi tidak pernah berpikir tentang bagaimana jamaah. Andai, ini sekali lagi andai, ya, jumlah jamaah yang diberangkatkannya tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan dan itu misalnya jauh lebih kecil, Anda berpikir uangnya atau nasib jamaahnya? Sementara, sekali lagi, uang yang Anda pegang adalah uang jamaah. Ya, tentu saja Pak, kalau memang di bawah itu, gini Pak. Tadi kami sudah sampaikan, kami melakukan klarifikasi Pak Aceh. Kami melakukan klarifikasi terhadap perubahan. Kalaupun nanti ada permintaan yang jauh di bawah pagu misalnya Pak, tentu kami juga akan klarifikasi. Pasti Pak, kami akan klarifikasi. Hanya saja pada saat untuk klarifikasi langsung ke DPR, tentu saja ini kan yang mengubah dari Kemenak Pak. Jadi otomatis kami menanyakan dulu ke Kemenak, nanti Kemenak yang akan menanyakan ke DPR. Kalau nanti Nggak salah. ya cuma sebatas itu aja sih Pak yang bisa kami lakukan. Nah, itu
saya ingin menegaskan lagi, Pak. Karena pertanyaan awal saya soal keterlibatan saudara saksi di dalam proses pembahasan BPIH, kan seharusnya Anda tahu. Ya. Bukan hanya soal berapa uang yang ditagihkan, tetapi seharusnya hal tersebut linier dengan jumlah jamaah yang telah disepakati bersama. Karena itu sudah menjadi hak para jamaah itu sendiri, Pak. Untuk memanfaatkan nilai manfaat itu. Izin Pak Aceh, jadi kalau di dalam Undang-Undang Nomor 34, saya mengingatkan diri saya sendiri juga bahwa di pasal 3 menyebutkan pengelolaan keuangan haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Nah, kalau dilihat dari nilai manfaat perjamaahnya tidak ada perubahan, Pak Aceh. Artinya kualitas yang sesuai dengan kesepakatan dengan DPR, angkanya sama-sama 37 kan, Pak. Jadi otomatis kami masih berada di dalam koridor undang-undang. Itu yang saya melihat bahwa logika Bapak itu menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Marwan, kan seharusnya surat tersebut dilampiri dengan surat nomor 1005. Ya. Paham? Memang dilampiri, Pak. Di surat dari Dirjen itu dilampirkan itu, Pak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Marwan tadi. Dan apakah Bapak tidak memperhitungkan bahwa ketika tagihannya 7,8 itu berarti ada jumlah jamaah reguler yang tidak masuk dalam kategori yang harus dibayarkan oleh Bapak, oleh Kementerian, yang harus dilayani oleh saudara saksi dalam konteks pelayanan haji tahun ini? Paham, Pak. Ada perubahan itu paham. Tapi kembali lagi, Pak, itu kan tidak dalam koridor tupoksi kami untuk Bapak, sekali lagi, kalau Bapak selalu berpikir seperti begitu, kami nanti tidak akan libatkan saudara di dalam proses pembahasan keuangan haji lagi. Karena yang penting terima tagihan dari Kementerian Agama. Kami sengaja melibatkan Bapak untuk membahas BPIH itu karena Bapak harus tahu ketersediaan keuangan haji disesuaikan dengan jumlah jamaah sesuai dengan kesepakatan di dalam rapat itu. setuju, Pak. Saya setuju, Pak. Cuma kembali lagi, tadi kami sudah konsultasi. Harapan kami, Kemenaklah yang berkonsultasi dengan DPR, kan gitu. Terus jawaban Kemendak setelah konsultasi, apakah dikatakan sudah konsultasi dengan DPR? Memang belum ada tindak lanjut sih, Pak. Bapak tetap mengeluarkan uang tersebut? Karena tadi kan kita mengeluarkannya secara bertahap, Pak. Tidak langsung. Enggak, Bapak sendiri mengatakan bahwa Kementerian Agama akan berkonsultasi dengan DPR. Apakah sudah dipastikan bahwa Kemendak konsultasi dengan DPR? Lalu kemudian Bapak mengeluarkan uang sebagaimana yang dimintakan sesuai dengan kesepakatan dengan setelah konsultasi dengan DPR itu? Ya kami menunggu sebenarnya, Pak. Menunggu hasil. Menunggunya sampai kapan? Nah, sampai akhirnya sudah masuk ke pemberangkatan kloter 1, Pak. Jadi kami juga terus terang tidak bisa melakukan apa-apa, Pak ya. Artinya, wah ini udah kloter 1 nih gitu kan. Terus ya kami nggak bisa melakukan apa-apa lagi setelah itu. Oke, terima kasih. Saudara saksi, saya ingin mendetailkan pertanyaan. Yang tadi kita bincangkan tentang pembayaran tahap pertama itu adalah nilai manfaat, betul? Ya. Saya ingin mengarah kepada Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Saya bukan orang yang backgroundnya keuangan, tapi saya
pimpinan pada saat pembahasan Undang-Undang Keuangan Haji, pengelolaan keuangan haji ini. Pertama, kita paham betul bahwa seluruh hal yang berkaitan dengan keuangan jamaah ini nantinya kemudian dikumpulkan di BPKH. Betul. Dari setoran jamaah, Ya. pelunasannya, Ya. juga dengan nilai manfaatnya. Betul ya? Betul. Betul. Baik. Tentu ketika kemudian akan digunakan oleh Kementerian Agama penyelenggaraan ibadah haji, katakanlah tahun 2024, ada kebutuhan jamaah haji tidak akan tertutupi dari hanya nilai manfaat, betul? Kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji Iya. tidak bisa ditutupi cukup dengan senilai nilai manfaat yang dimintakan. Nilai manfaatnya saja. Harus Betul ada nggak? setoran akhir, maksudnya setoran lunas. Jadi kan pertama setoran awal, Iya, kemudian ada pelunasan, iya, ada nilai manfaat. iya, Berarti kan ini semua terbawa mengikuti jumlah jamaahnya sendiri kan, Iya. yang kemudian biayanya. iya. Sehingga penyelenggaraan ibadah haji itu tidak cuma dari nilai manfaat saja. Berarti kan semuanya dihitung, Iya. ya kan? Iya, iya, Betul. betul. Ketika kemudian penyelenggara dalam hal ini Kementerian Agama akan melakukan kegiatan mereka, kalau yang tanggal 19 itu yang diminta ditransferkan adalah nilai manfaat. Iya, Bu. Ya, berarti ada proses lain yang dikumpulkan di bank penerima setoran yang sudah masuk ke BPKH. Iya. Lantas kemudian ada yang dibutuhkan dari, kalau kita mau milah-milah ya, setoran awal jamaah. Kalau jamaahnya berangkat 241.000, berarti kan dari setoran awalnya dan kemudian pelunasannya plus nilai manfaatnya, begitu Iya, kan? betul. Ya, berarti yang dikumpulkan tadi, yang dikumpulkan di BPKH, tentu ada yang perlu ditransfer ke Kementerian Agama untuk penyelenggaraan ibadah haji. Betul. Tanggal berapa yang di luar nilai manfaat itu pertama kali disetor ke Kementerian Agama? Sekali lagi mudah-mudahan dipahami. Keseluruhan biaya penyelenggaraan ibadah haji sudah disepakati. Iya. Nilai manfaat disetorkan pertama kali tanggal 19 Betul. Januari. Betul. Tapi ada yang lain kan? Iya. Yang di tanggal berapa pertama kali disetorkan ke permintaan dari Kementerian Agamanya untuk penyelenggaraan ibadah haji yang bukan dari nilai manfaat. Yang bukan dari nilai manfaat, Ya, Bu ya. selain nilai manfaat. Kalau nilai manfaat kan tadi sudah dijelaskan, Iya. tanggal 19. Permintaannya sepengetahuan kami ya, Bu ya. Ini memang bonggolan sih, Bu. Jadi kan ini total nih 20,3 triliun. Terus ada tahapan. Nah, nanti dia ada tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan yang ketiga gitu kan. Kemudian juga ada nilai manfaat. Jadi memang mereka jadi Tahapan pertamanya tanggal berapa, Pak? tahapan pertamanya tanggal 19 Januari tadi, Bu. Bersamaan dengan nilai manfaat. Ini BP, Bu. Mohon maaf. Sekali lagi ya, seingat saya tadi mencatat bahwa pembayaran tahap pertama yang ditanyakan oleh para anggota sebelumnya adalah kapan pembayaran tahap pertama yang berkaitan dengan nilai manfaat, terus kemudian dalam pencatatan saya disebutkan oleh Bapak tadi 19 Januari 2024 pembayaran nilai manfaat, klarifikasi terkait dengan jumlah dan seterusnya di tanggal 22 Maret. Berarti kan itu tadi yang nilai manfaat. Maka kemudian saya ingin klarifikasi kalau Bapak menyatakan bahwa total dari pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji itu tadi setoran pertamanya tanggal 19 Januari berarti bersamaan dengan setoran nilai manfaat. Yang tanggal, mohon izin Bu, mohon maaf, yang tanggal 19 itu, tanggal 19, transfer yang pertama itu bersumber dari BP. Bukan nilai manfaat. Maaf, koreksi,
Transfer terutama yang bersumber dari BP itu tanggal 15 Februari. 15 Sementara Februari 2024. 2024. Keseluruhan BP atau bertahap? Bertahap, Bu. Bertahap. Bertahap. Berarti keluarnya uang pertama kali dari BPKH di atas permintaan dari Kementerian Agama itu adalah yang berasal dari Nilai manfaat. nilai manfaat, gitu ya? Iya, iya, Oke. betul. Baik. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya adalah ketika kemudian kita bicara tentang keseluruhannya penyelenggaraan ini, yang keuangan itu tidak berdiri sendiri kan Pak? Iya. Keuangan itu dalam pengetahuan saya itu akan sangat terkait dengan kesahannya seseorang beribadah atau tidak. Dia menggunakan uang siapa? Apakah ada uang jamaah yang belum berangkat tergunakan atau tidak? Itu kan secara umumnya kita melihat. Iya. Nah, karenanya ketika kemudian ditanya sama anggota tadi, bagaimana dengan kaitan kuota, kan nggak bisa mengatakan bahwa tidak ada hubungannya, justru ada hubungannya. Hubungannya itu erat antara keuangan yang dikeluarkan, karena itu yang menjadi hak seorang jamaah haji. Jadi menurut saya ini jadi bagian yang penting diingat, falsafahnya bukan sekedar pengelolaan keuangan, tapi jika Anda tidak melakukannya dengan tepat, maka itu akan terkait dengan keabsahannya, kehajinya seseorang, kan gitu. Nah, jumlah yang diketahui tadi bahwa kuotanya sudah ditetapkan, kemudian di awal ini dimintakan lebih awal dari nilai manfaat itu 7,8 triliun, apakah kemudian ada di permintaan lagi sesudahnya hingga mencapai kalau Bapak tadi menyebutkan pagu, tapi kalau saya lebih suka menyebutkan yang ditetapkan oleh rapat di Komisi 8 bersama Kementerian Agama yang 8,2 triliun. Apakah sesudahnya ada permintaan lagi terkait dengan itu atau tidak? Ada, Bu. Ada permintaan lagi. Jadi dari 7,8 ada permintaan lagi sesudah. 7,8 itu kan dipecah, Bu. Enggak langsung sekaligus. Bertahap. Yang saya tanyakan adalah apakah sesudah total 7,8 itu ada lagi permintaan tambahan terkait dengan nilai manfaat itu. 7,8 kan tadi di tahap pertamanya 19 Januari. Iya. Terus kan sampai selesai 7,8. Betul. Betul. Itu setelah itu ada lagi nggak? Selang-seling, Bu. Jadi nilai manfaat BP, nilai manfaat BP gitu. Kadang nilai manfaatnya 2 kali baru BP, nanti BP 2 kali gitu. Jadi itu enggak urutan. Nggak urut kacang gitu ya? Iya, enggak urut kacang. Tapi 7,8 terpenuhi. Iya. Setelah 7,8 terpenuhi, adakah permintaan lagi sampai kemudian sampai pada nilai yang sudah disepakati di Komisi 8 dengan Kementerian Agama? Dari nilai manfaat, Enggak ada, Bu. Nggak ada. Enggak ada. Baik. Itu saja pimpinan. Terima kasih. Sekarang udah jam 9.20. Sedikit. Ya, oke. Kita sepakati sampai jam 10. Nanti kalau dirasa kurang kita perpanjang lagi. Saya rasa oke ya Pak Andreas ya. Gimana Romo? Cocok? Kalau yang lain sih masih sehat-sehat Pak Romo. Romo kan persiapan mau menjemput paus harus sehat itu masalahnya. Terima kasih. Silakan Pak Marwan. Saudara saksi, apakah saudara merasa bahwa permintaan dari Kementerian Agama itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak? Kalau pertanggungjawaban ya memang
seharusnya pertanggungjawaban dari yang melakukan sih Pak ya. Tapi dapat dipertanggungjawabkan atau tidaknya saya, nalar bahasa saya agak belum nyambung tuh Pak. Maksudnya dapat. Apakah Bapak yakin ketika Kementerian Agama melakukan permintaan keuangan tadi itu, betul-betul itu amanah atau tidak? Penggunaannya amanah atau tidak, Pak? Penggunaannya? Iya. Kami tidak bisa, mohon maaf Pak, kami tidak bisa berpendapat bahwa itu amanah atau tidak sih Pak. Berarti Bapak tidak prudent dalam rangka untuk mengeluarkan keuangan itu? Kalau dari kami Pak, selama seluruh dokumentasi, verifikasi dan sebagainya itu sesuai dengan dokumentasi, itu adalah prinsip kehati-hatian yang kami lakukan Pak, dari BPKH. Itu poinnya apa semua Pak yang diminta itu? Untuk peruntukannya untuk apa semua itu? Peruntukannya? Ya, peruntukannya untuk apa semua? Jadi Pak, setiap ada permintaan, ya, yang besaran awal itu Pak, itu memang ada SPTJM Pak, dari surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh Direktur Jenderal Pak. Apakah Bapak yakin bahwa Kementerian Agama itu tidak manipulatif ketika kita melihat carut marut haji tahun 2024 ini? Mohon maaf Pak, kami tidak bisa berpendapat Pak. Ini kan terasa, auranya juga terasa, publik juga menilai, tadi teman-teman juga sudah menyampaikan, masa Bapak tidak punya penilaian, tidak punya keperpihakan terhadap jamaah yang reguler tadi itu? Kami menjalankan tugas sesuai dengan yang ada dengan ketentuan yang berlaku sih Pak. Jadi artinya apalagi di Kementerian Agama sudah ada SPTJM. Jadi artinya ya kami, ini adalah dokumen yang menjadi pegangan kami untuk melakukan transfer dan distribusi dana tadi Pak. Bapak yakin bahwa penyelenggaraan haji dengan uang yang Bapak keluarkan tadi itu, dengan menyertakan nilai manfaat dari proses keuangan haji itu betul-betul memenuhi standarisasi proses haji yang wajar atau tidak? Mohon maaf Pak, tupoksi kami kan pengelolaan keuangan haji ya Pak ya. Kalau standar penyelenggaraan operasional haji kami bukan ranah di kami sih Pak untuk menilai. Iya, meskipun Bapak tidak, tupoksinya tidak seperti itu, tapi kan Bapak mengeluarkan duit untuk ke sana itu. Kan bisa menilai, meskipun melalui tahapan-tahapan kan bisa menilai apakah yang disodorkan oleh Kementerian Agama itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Kami tidak dalam posisi menilai Pak, mohon maaf Pak. Jadi kami hanya menjalankan sesuai dengan ketentuan. Sebetulnya tupoksi Bapak itu apa sih? Tupoksi kami mengelola keuangan haji Pak. Hanya itu Pak? Iya Pak. Kalau ada misalnya keputusan Kementerian Agama tentang pembagian kuota haji yang berseberangan dengan Kepres karena Bapak bertanggung jawab terhadap Presiden, apakah itu juga tidak memengaruhi keputusan Bapak dalam rangka untuk mengeluarkan keuangan penyelenggaraan haji? Kalau berdasarkan undang-undang yang menjadi pengelolaan keuangan haji, memang
kuota itu bukan di BPKH, Pak. Enggak, maksudnya adalah Pak, supaya dipahami, karena Bapak ini kan bertanggung jawab terhadap Presiden, Iya, Pak. bukan bertanggung jawab terhadap Kementerian Agama. Betul, Betul, Pak? Betul. Nah, tetapi yang Bapak lakukan ini dalam tanda petik seolah-olah apa yang diminta oleh Kementerian Agama, meskipun itu sulit untuk diprediksi dan sulit untuk dipertanggungjawabkan, tetapi Bapak penuhi semua. Pertanyaannya adalah, kenapa meskipun Bapak mengeluarkan keuangan itu, apakah tidak berpikir bahwa item-item apa yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan secara lebih amanah? Nah, itulah Pak perbedaan antara undang-undang tentang pengelolaan keuangan haji dan undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji. Itu perbedaan yang signifikan di situ, Pak. Jadi kami tidak berperan di dalam penyelenggaraan ibadah haji, kami hanya berperan di pengelolaan keuangan hajinya saja. Baik. Pertanyaan lebih lanjut, Pak. Berapa dana nilai manfaat haji yang Bapak kelola selama tahun 23 sampai 24? Totalnya, Pak? Iya. Totalnya sekitar 163 triliun rupiah, Pak. 163 triliun rupiah. Iya. Lalu kapan saudara saksi mentransfer dana nilai manfaat ke rekening virtual jamaah haji tahun 163 itu bukan nilai manfaat ya, total keseluruhan dana. Total keseluruhan, Pak. Iya. Dana yang dikelola kan Total, ya? total manfaat ke rekening jamaah haji itu berapa, Pak? Kami mentransfer nilai manfaat itu setiap semesteran, Pak, ke rekening virtual account masing-masing jamaah. Oke. Kalau nilai manfaat rata-rata setahun berapa Pak? Dari 163T itu? Kira-kira 500.000 sampai 1 juta, Pak. Juta Pak? Rupiah. Enggak, dari 163T, nilai manfaat yang didapat oleh BPKH itu berapa setahun? Oh, hasil investasi ya Pak ya. Kalau bahasa praktis keuangannya itu sekitar 10 triliun. Jadi tahun ini mungkin target kita 11,5 triliun rupiah Pak. Di akhir tahun 2024. Jadi rata-rata 6-7% ya? Ya, sekitar hampir 7% yang saat ini. 6-7%. 6-7% per tahun ya? Per tahun. Kalau Lanjut, yang Ketua. lunas tunda, Lanjut, Ketua. sekaligus Ya. nyambung itu. Sebentar, saya lanjutkan. Sistem yang saudara saksi terapkan dalam rangka pengelolaan dana haji itu seperti apa, Pak? Biar pelaksanaan haji itu berjalan dengan maksimal. Sistem Bapak ya. Iya, sistemnya apa? Yang jelas kami berupaya seoptimal mungkin untuk menghasilkan nilai manfaat atau hasil investasi kepada seluruh calon jamaah haji Indonesia, Pak. Itu yang kami menjadi dasar bagi pengelolaan keuangan haji kami, Pak. Misalnya dalam rangka pengendalian keuangan, cash flow dari penyelenggaraan haji, keuangan penyelenggaraan haji itu betul-betul tersampaikan dengan baik. Itu kira-kira menggunakan sistem seperti apa? Kami menggunakan virtual account, Pak. Jadi virtual account per jamaah. Oke. Ya. Jadi tadi yang kami sampaikan, setiap semester kami mentransfer sejumlah nilai manfaat ya, yang kemudian dikumpulkan di dalam virtual account masing-masing calon jemaah haji yang menunggu. Selanjutnya, Pak, apakah Kementerian Agama pernah memberitahu kepada Bapak tentang penambahan kuota haji tahun 2024? Pernah, Pak. Apa reaksi Bapak dengan penambahan itu dan bagaimana reaksi Bapak ketika pembagian itu menyalahi kepres?
Kami mengklarifikasi seperti yang kami sampaikan tadi. Kami menanyakan ini apakah memang ada perubahan kuota dari reguler dengan khusus itu. Kemudian kami melakukan rapat dan kami berdiskusi dan berkesimpulan bahwa Kemenak yang akan melakukan konsultasi dengan DPR terkait dengan kuota tersebut. Bapak tahu sudah konsultasi dengan DPR atau belum? Tadi yang disampaikan Pak Aja tadi itu. Secara tertulis sih kami tidak pernah mendapatkan tembusan ya Pak ya. Tapi kenapa Bapak percaya memberikan dana kepada Kementerian Agama? Toh Bapak juga tidak tahu kalau Kementerian Agama belum konsultasi kepada DPR. Ya mohon maaf, selama dana yang ditransfer itu sesuai dengan koridor yang ada di dalam Kepres, ya kami melakukan transfer itu Pak. Koridornya apa Pak dalam Kepres itu Pak? 8,2 triliun Pak. Loh, koridornya apa maksudnya? Ya koridor artinya dalam range masih berada di bawah 8,2 triliun maksudnya itu Pak. Oh, maksudnya seperti itu. Iya. Total dana haji tahun 2023 dan tahun 2024 itu kira-kira berapa Pak? Kepastiannya berapa Pak? Bukan Range-nya kira-kira. kurang lebih hampir sama Pak, antara 163 sampai 165 triliun rupiah. Saya ingin meminta opini Bapak, saudara saksi, Kementerian Agama itu manipulatif dan tidak prudent apa tidak kira-kira ya? Kami tidak dalam posisi untuk, Ini opini saja, opini. kami kalau ditanya keterangan mengenai data kami akan jawab Pak, tapi kalau untuk opini kami, mohon maaf, kami tidak dalam kapasitas beropini. Dalam konteks keuangan Pak, dalam konteks keuangan nih, kira-kira yang dilakukan oleh Kementerian Agama itu efisien apa enggak? Kalau dari sisi efisiensi Pak, setiap tahun Kemenak mentransfer dana efisiensi Pak. Jadi efisien menurut Bapak? Yang jelas ada efisiensinya Pak. Ada efisiensinya? Ada efisiensinya. Efisiensi dari budget yang diajukan. Betul. Ada kelebihan. Betul. Ada kelebihan, tidak terserap Tapi kira-kira apakah begitu. itu efisien dengan standar belanjanya atau tidak kan bukan kewenangan Bapak itu kan. Setuju Pak. Oh gitulah kira-kira gitu kan. Iya. Berapa nilai total manfaat dari penempatan dana haji setoran di bank-bank itu Pak? Nilai manfaat total, tadi yang kami sampaikan, setahun itu kita bisa mendapatkan yang akhir tahun ini targetnya 11,5 triliun rupiah Pak. Berapa Pak? 11,5 triliun. 11,5 triliun. Sementara kebutuhan haji seluruhnya berapa Pak? Kebutuhan haji itu tergantung besaran persentase BPIH dengan nilai manfaat. Kalau kemarin ini 8,2 triliun itu memang ada tambahan di luar dari target atau hasil nilai manfaat yang kita gunakan. Sekali lagi Pak, saya ingin mendapatkan opini Pak dari Bapak sebagai saksi. Apakah Kementerian Agama itu dalam melaksanakan pelaksanaan ibadah haji, apakah memang betul-betul keuangannya itu dipakai yang sesungguhnya atau tidak Pak? Secara praktek keuangan ya Pak, izin Pak ya. Kami melakukan distribusi sesuai dengan permintaan. Itu pertama Pak. Kemudian yang kedua, untuk memperkuat distribusi tersebut, mereka memberikan SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak. Yang ketiga,
kalau ada hal-hal yang di luar ketentuan, termasuk misalnya ada selisih efisiensi ya atau selisih dari penyelenggaraan dengan pagu yang ditetapkan, itu dikembalikan setelah diaudit oleh BPK, Pak. Jadi selama itu berlaku ya kami itu sudah sesuai dengan ketentuan, Pak, gitu aja sih. Tidak melakukan penyimpangan atau bersifat koruptif begitu, Pak? Kalau memang ada penyimpangan pastinya menurut kami sama dengan kami, Pak. Kami juga diaudit oleh BPK. Pasti kalau ada penyimpangan itu pasti sudah ada early warning atau hasil dari audit BPK itu tidak WTP, Pak. Menurut penilaian Bapak ini, meskipun sudah ada penilaian dari BPK, ya kadang-kadang ya mohon maaf juga BPK ini juga kadang-kadang ya begitulah kira-kira. Kira-kira penggunaan uang yang Bapak keluarkan itu menurut pandangan Bapak selama ini itu bersifat koruptif atau tidak, Pak? Kalau dilihat dari hasil auditnya WTP, menurut kami ya berarti tidak ada temuan kan, Pak? Tidak ada temuan? Iya. Terima kasih. Terima kasih Ketua sementara itu. Kan pimpinan yang tadi saya tanyakan, yang tadi belum selesai sebetulnya. Berapa jumlah dana jamaah haji tahun 2024 yang lunas tunda disetor ke BPKH, Pak? Efisiensi apa lunas tunda, Bu? Lunas tunda, Pak. Tunda itu. Sudah lunas tapi Iya, tahun kemarin nggak berangkat. Nggak berangkat. Saya interupsi Ketua. Kalau bisa kita mengundang BPK untuk hadir di sini dalam rangka untuk memberikan keterangan atau saksi. Ya nggak bisa BPK diundang ke DPR. DPK itu adanya ya kita konsultasi ke sana. Undang-undang BPK begitu. Ya Pansus kan? masa nggak bisa? Nggak bisa. Maksudnya kedudukannya dia lembaga tinggi negara sama. Nggak bisa. Yang namanya BPK itu independen, kita datang ke sana konsultasi. Itu bisa. Berapa, Pak? Haji reguler ya, Bu ya? Atau dua-duanya? Ya, dua-duanya kalau bisa. Jadi kalau Dengan haji di-split reguler, keterangannya ya, Pak? gimana, Bu? Keterangannya di-split. Di split ya? Iya. Untuk haji reguler, jumlah jemaah tundanya menurut Bisa dong. data yang kami miliki adalah 11.560. Oke. Untuk 11.560 Jamaah. Aneh soalnya. jumlah jemaah tunda untuk haji reguler. Reguler. Untuk haji khusus jumlah jemaah tundanya 3.731 orang. Oke. Baik, Pak, tambahannya sekarang. Itu sudah melunasi. Lunas ya, lunas tunda. Ya, itu tadi. Oke, cukup. Ada lagi? Satu lagi. Satu saja. Apa lagi? Itu tadi kan pertanyaan saya kebetulan belum dijawab dan sudah ditanyakan Bu Lydia. Saya ingin mengetahui Pak saksi pada saat menerima surat tanggal 10, apakah surat itu disebutkan itemnya atau peruntukan itemnya itu untuk apa saja? Yang pertama. Ya. Yang kedua, apakah berapa jumlah dari saya dan Bu Lydia belum terjawab berapa bus yang pertama itu tersalurkan itu? Kalau di surat permintaan itu ada keterangan, Bu, mengenai pertama sumbernya dari BP, yang dimintakan bersumber dari BP dan yang dimintakan bersumber dari nilai manfaat dan dana efisiensi. Peruntukannya ada, Bu, di dalam BP misalnya untuk jemaah haji ada biaya penerbangan berapa, akomodasi Mekah, akomodasi Madinah, kemudian living cost-nya berapa dan visanya berapa. Ada, Bu, ada Ya, rincian. apakah penyalurannya itu sesuai dengan permintaan itu, Pak? Penyalurannya kalau di total memang lebih rendah, Bu.
Karena kan memang kuotanya tadi kan targetnya 7,8. Jadi kalau di breakdown memang di bawah itu sih, Bu. 7,8 triliun. Penyaluran pertama itu nominalnya berapa? Oh, penyaluran pertama. Yang tanggal 19 itu. 1.118.000 US dollar. SAR. Nah, ya nggak banyak dong. Kurang lebih 1 juta SAR. 40 T. Pancing lagi, Pak. Ditambah dengan 527 miliar kurang lebih. 4 M dong cuma. 4 M ya? 4 T, Pak. Enggak ada 1 juta 4 M dong. Oh iya 4 M. Hah? 1 juta kali 4.000 ya, Pak ya? 4.200. 4.200. Saya pakai keputusan Bapak aja, asumsinya 4.200. 4.200, oke. Iya, Pak, betul. Asumsi tanggal 27 November. Iya. Kemudian rupiahnya 527 miliar. Oke. Silakan Pak Cek. Ya, saya ingin mempertanyakan soal yang lain. Apakah sebagai pemegang keuangan haji dan memiliki otoritas untuk mengeluarkan nilai manfaat, saudara saksi memiliki akses terhadap Siskohat nggak? Siskohat ya? Enggak, Pak. Kita hanya berdasarkan rekonsiliasi aja Pak nanti di akhir setelah selesai penyelenggaraan ibadah haji, data kita kita rekon dengan. Anda berarti saudara saksi sebagai pemegang uang dari jamaah tidak tahu bahwa siapa saja dari jamaah yang dipegang oleh uang Anda, yang dikelola uangnya oleh Anda gitu. Ya kita tidak punya akses langsung ke Siskohat. Tidak tahu by name by address siapa saja yang memiliki uang yang Anda kelola 167 triliun itu? Kalau berdasarkan setorannya ada di datanya di kami Pak. Tapi itu ada di kami. By name, by address, tapi aplikasi di kami. Karena kan BPS BPIH kan menyetornya ke BPKH kan Pak. Anda tahu kapan setiap jamaah harus berangkatnya tahun berapa? Nah itu nggak ada Pak. Betul, tidak tahu berapa jumlah jamaah yang seharusnya dia berangkat tahun ke berapa? Kita nggak punya akses langsung ke sana Pak. Berarti cara membagi nilai manfaat masing-masing individu itu kan tentunya berbeda. Misal jamaah yang antriannya itu 20 tahun, tentunya nilai manfaatnya itu Akan berbeda. dengan jamaah yang antriannya itu 30 tahun. Nah, ini kenapa saya tegaskan pertanyaan ini? Karena saudara punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap jamaah mendapatkan nilai manfaat sesuai Ya, dengan jamaah. lama mereka menunggu. Ya. Sementara Anda tidak tahu setiap jamaah tersebut ya memiliki nilai manfaat baik yang berasal dari proses pembagian keputusan politik oleh DPR sesuai dengan tahun berjalan maupun sesuai dengan virtual account. Jadi itu dipukul rata ya berarti nilai manfaatnya ya. Iya Pak. Distribusinya dipukul rata betul Pak. Kan kita baru mendistribusikan ini di 2018 Pak. Nah, Nilai ini Pak Itu saudara kan berarti saksi. melanggar prinsip keadilan kalau dilihat. Itulah. Ini penting untuk Asas menjadi keadilan catatan dalam buat Undang-Undang Keuangan Haji kan. buat BPKH. Bagi saya ini sesuatu yang sangat ironis sekali bahwa BPKH tidak memiliki akses terhadap Siskohat sebagai sistem komputerisasi haji. Oke. Ya. Aja cukup. Nah, saya ingin ini menyangkut dengan ini Pak Ketua. Saudara tahu bahwa ada jamaah kita bayar tahun ini
bisa langsung berangkat? Faktanya kita nggak tahu, Pak. Secara fakta ya, kita tidak punya data itu, Pak. Tapi Anda tahu bahwa ada yang berangkat? Kalau dengar-dengar sih ada, Pak, tapi faktanya kami nggak punya. Kenapa tidak untuk dicari tahu oleh saudara? Karena kami nggak punya akses ke Siskohat itu tadi, Pak. Karena ini gini Pak, Anda wajib tahu soal itu. EYC, bagian dari Kenapa? Karena orang yang berangkat dari haji reguler itu menggunakan nilai manfaat yang sesuai dengan kesepakatan tahun berjalan itu. Iya. Setuju, Pak. Nah pertanyaan kalau Anda setuju bukan hanya cukup setuju. Ya karena memang nggak tahu kami di mana harus melakukan perbaikan ya Pak. Artinya itu apakah di undang-undangnya yang harus menyampaikan atau men-stated bahwa itu kita Gini Pak, ini penting sekali Pak. Bapak pegang uang jamaah, ya harus tahu jamaah itu berangkatnya tahun berapa. Karena ini menyangkut dengan nanti nilai manfaat yang akan didapatkan oleh jamaah tersebut. Iya. Tidak boleh disamakan antara jamaah daftar tahun 2010 dengan jamaah tahun 2020. Iya. Nah, buat saya ini sesuatu yang sangat problematis. Ya. Terakhir, Ketua, ketika tadi saya ingin menyambung kepada pertanyaan sebelumnya. Apakah saudara menganggap uang 400 miliar itu kecil atau besar? Secara pribadi saya besar tuh, Pak. Kalau Anda menganggap besar, kenapa tidak mempertanyakan soal tagihan yang turun sampai 400 miliar tersebut? Kalau dari sisi, ya kembali lagi mohon maaf Pak, dari sisi best practice-nya kan pertama bertahap Pak pembayarannya, itu yang pertama. Jadi kita belum tahu dan belum bisa memastikan apakah itu akan menjadi 7,8, akan lebih dari 7,8 atau kurang dari 7,8 kan belum tahu Pak, sampai semua pembayaran selesai. Oke. Iya. Pertanyaan saya lagi. Apakah Anda saudara saksi tidak memperhitungkan ya, berapa nilai rupiah ketika itu dikonversi menjadi nilai manfaat dengan dihubungkan dengan berapa jumlah jamaah yang akan menikmati nilai manfaat itu? Betul Pak, memang kalau 37 juta gitu Pak ya nilai manfaat per orang kan, tinggal dikali dengan berapa kuota dari jemaah reguler. Saya setuju Pak itu. Cuma kembali lagi, yang kami pegang dan sesuai dengan kewenangan kami adalah di posisi permintaan dana tadi Pak. Dan pagunya. Kalau Anda hanya melihat dari aspek efisiensi keuangan, tetapi tidak memikirkan soal nasib jamaah yang punya uang tersebut, apakah dia berangkatnya kapan, pasti akan berpikirnya efisiensi. Bapak bisa bayangkan, dari 221.000, kemudian menjadi 203.000, itu artinya ada 18.400 jamaah reguler yang tidak bisa berangkat tahun 2024. Yang mereka telah kita sepakati bersama akan mendapatkan nilai manfaat sesuai dengan kesepakatan antara Komisi 8, Menteri Agama, dan saudara sebagai BPKH. Kan harusnya berpikirnya bukan hanya sekedar mengeluarkan uang, Pak. Tetapi berpikir soal bagaimana nasib 18.400 ini yang juga berhak untuk mendapatkan nilai manfaat yang sudah disepakati bersama. Ya. Seandainya kami punya
wewenang untuk melakukan hal itu, mungkin kami melakukan itu Pak. Tapi karena kami wewenang secara undang-undang hanya sebatas itu, mohon maaf, itu yang bisa kami lakukan secara optimal Pak. Oke, makasih. Oke Pak, terima kasih. Pak Ketua, Pak Ketua. dia baru akan bayar setelah ada janji dari pihak Kemenak. Ini Kepres mau dirubah, jadi 221 itu menjadi 217. Gitu loh. Ya, 213. Barulah dia kirim dengan alasan bertahap tadi. ya, mungkin dari pemahaman kami Pak, Kepresnya diubah untuk menjadi kuotanya. Sesuai dengan yang KMA Perdana Iya, Menteri. iya. Baru dibayarkan sama BPKH. Ini saya nyelamatin saudara sebenarnya. Itu loh. Dia baru bayar karena ada janji Kementerian Agama. Direktur saudara itu. Ini saya bantu Pak Fadlu ini cari jalan keluar gitu. Iya, Dari iya. tadi saya cari jalan apa? Nah ternyata dapat nih. Bapak itu baru bayar setelah ada janji dari Kemenak. Iya Pak. Siapa yang janjiin itu? Ada komunikasi nggak dengan Kemenak yang janjiin mau terbitin Kepres itu siapa? Ini yang mau kita tanya itu. Kan bisa, selama ini komunikasi sama Kemenak siapa? Emang angka 7,800 kan enggak kan? Pasti ada diskusi. Ya kan, ada apa, ya kan? Diskusi sama siapa waktu itu? Sama Sama tim, Dirjen, sama Pak Menteri, siapa? sama tim dirjennya PHU sih Pak, sepengetahuan kami Pak. Bukan sama Pak Dirjen. Kan Pak Kepala kan ngeluarin duit segitu, masa nggak sama Pak Dirjen, nggak sama Pak Menteri, sama siapanya Menteri mungkin ya, saya nggak tahu. Yuk. Ini yang ingin kita sampaikan dan kita ingin gali nih. Itu loh. Ini udah ada Pak Direktur Keuangan udah ngomong ngasih bantuan nih sebenarnya. Udah tahu kita Pak, kita bayar ini karena ada janjinya mereka. Kalau mereka nggak janjiin saya nggak bayar gitu. Ya, izin Pak, untuk yang disampaikan tadi memang di dalam resume meeting dengan PHU tadi Pak, itu ada Dirlola Pak, Dirlola yang baru, Pak Ramadan. Ya, Pak Ramadan Pak. Ramadan. Jadi Ramadan yang menjanjikan. Enggak menjanjikan, cuma memang disampaikan mereka akan konsultasi dengan Komisi 8 untuk perubahan penetapan tersebut. Ini terpaksa ikut lagi saya ini. Tadi sudah dijawab. Pertanyaan Pak Arteria itu sudah dijawab tadi, iya. Kementerian Agama menjanjikan akan ada perubahan Kepres. Ya. Itu disampaikan oleh Direktur Keuangan. Oh sekarang kok balik lagi ke janji-janji, jangan balik-balik ini. Ini nggak ada selesainya kalau begitu. Yang ditanya Pak Arteria lagi, yang menjanjikan itu siapa? Terus tadi Pak Kepala menjawab ada tim. Iya. Masa tim itu semua mengatakan itu? Salah satu tim yang menyampaikan itu siapa? Orang yang menjanjikan. Nanti akan Saya ada. harus cross check Pak. Hah? Saya harus cross check Pak. Kalau meeting yang itu, yang hadir memang antara anggota keuangan Pak kami, Ramadan itu kapan? 22 Maret Pak. Hah? 22 Maret. 22 Maret sudah cair kok. Kok konsultasinya 22 Maret, cairnya ada 19 kok. Gimana sih? Itu nggak masuk logika itu. Pak, Bapak sudah mencairkan 19 Maret, tapi konsultasinya Maret itu nggak masuk akal itu. Ya itu Pak, tadi jadi kan harus ada ketentuan 10 hari setelah permintaan itu harus di store dan itu dilakukan secara bertahap. Jadi selama bertahap menunggu itu kan kami konsultasi terus sehingga ada rapat tanggal 22 Maret bahwa menyatakan PHU akan memproses raker Pak. Nah itu yang dari situ yang kita. Iya, kalau itu kan dikejar terus nanti bertahap, ya bertahap. Tapi kan tetap yang dikeluarkan 7,8 kan? Di akhir Pak. Iya, ada akumulasi 7,8. Berarti tahapannya Bapak itu adalah 7,8. Berubah itu. Pertanyaannya kan begitu tadi. Bukan berubah, tapi karena ada pengurangan. Itu loh. Ini bolak-balik. saya mau nanya jadinya. Bapak mencairkan yang pertama itu 19 Januari. Januari ya.
Ada berapa kali pertemuan itu Pak dari sejak surat dilayangkan dengan Bapak? Pertemuan fisik atau pertemuan virtual? Kalau yang tercatat ya Bu ya, itu pertemuan virtual. Jadi tanggal 16 Januari itu memang ada notulen kesepakatan transfer dana antara DJPHU Kemenak dengan BPKH. Di dalamnya itu tertulis selain dari transfer dana paling lambat 22 Januari untuk yang 500 yang tahap pertama ya, yang 1 juta SER dan 500 miliaran tadi, itu nanti transfer setelah itu diinform oleh Kemenak ke BPKH melalui WhatsApp, telepon atau media lainnya. Jadi memang ada komunikasi terus, Bu. Pertanyaan saya tadi itu sebelum tanggal 19 Pak. Sebelum tanggal Kan Bapak 19 itu sudah mencairkan. Nah, sebelum tanggal 19 itu berapa kali terjadi pertemuan gitu sehingga Bapak punya keberanian untuk mengambil keputusan mencairkan. Walaupun secara syarat sebenarnya kan juga nggak terpenuhi. Kan tadi kita nanya nih Pak, kok berani-beraninya BPKH gitu ya meloloskan pencairan padahal pengajuannya ini nggak sama dengan keputusan panja, keputusan raker, dan juga berbeda dengan isi kepresnya gitu loh Pak. Makanya saya jadi penasaran kira-kira obrolannya itu apa aja sebelum sampai tanggal 19 itu, di luar bahwa secara prosedur tadi kata Bapak itu memang 10 hari kerja kan harus dicairkan. Nah tetapi apa aja nih yang diomongkan selama dari mulai tanggal 10 sampai tanggal 19, berapa kali ketemu? ini Bu, tanggal Selasa tanggal 16 Januari Bu. Di mana itu pertemuannya Pak? Di ruang rapat Direktur Pengelolaan Dana Haji. Di Kemenak? Di Kemenak. Bapak sendiri yang datang? Tim kami Bu. Di sana ada siapa aja Pak? Ada Pak Ramadan, ada Pak Subhan, ada Pak Suratman. Yang tertulis di notulen ya Bu. Kalau yang tidak tertulis di notulen? Oh saya nggak tahu Bu. Yang notulennya ini yang ada. Kenapa? Yang nggak tertulis banyak. Bapak datang apa enggak Pak? Enggak Bu. Tidak. Nggak ada notulensinya di pertemuan itu? Ada. Setelah tanggal 16, setelah tanggal berapa tadi yang pertama? Pertemuan setelah dari tanggal 10? Tanggal 16. 11? 16. Itu pertemuan pertama sejak surat dilayangkan? Iya. Kan tanggal 10, kan tanggal 9 Kepres Bu ya. Tanggal 10 permintaan dana. Terus kemudian termasuk tanggal 10 itu SPTJM. Kemudian tanggal 15 keluar KMA. Tanggal 16-nya kami rapat. Tanggal 16 rapat, lalu tanggal 19 cair? Iya. Karena ketentuan 10 hari Bu. Kalau enggak kami disalahkan. Dan selama masa itu sama sekali tidak ada upaya ya, kembali lagi itu bahwa Bapak mencari penjelasan lah dari sumber-sumber lain. Misalnya DPR atau orang per orang yang dikenal baik, hanya untuk sekedar memastikan memang benar-benar nggak dilakukan toh Pak? Ya yang dilakukan oleh tim kami ya berkoordinasi dengan tim Kemenek Bu. Hanya Kemenak? Iya. Karena itu kembali lagi masalah kuota itu kan bukan di kami ya. Yang berubah pun bukan kami kan gitu ya. Yang merubah memang bukan BPKH Pak, tetapi kan itu hasilnya dari DPR sama pemerintah. Ya.